Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini edisi Jumat 22 November 2013. Sejumlah informasi dari dalam negeri telah kami siapkan, di antaranya warga Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan digemparkan dengan temuan sesosok mayat tanpa identitas. Sediawini berikut berita selengkapnya. Pemirsa, warga Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan digemparkan oleh sesosok mayat tanpa identitas mengambang di sebuah lebak. Dari identifikasi sementara, diduga kuat Mr. X merupakan korban pembunuhan. Sesosok mayat dengan kondisi yang tertungkup dan mengambang di sebuah lebak serta tanpa identitas ditemukan warga Desa Palem Raya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Penemuan mayat tanpa identitas tersebut sempat menggemparkan warga. Penemuan berawal dari 3 orang anak warga Desa Palem Raya saat menyelusuri lebak untuk memancing. Namun ketika berjalan mereka mencium bau yang tidak sedap. Karena penasaran dari mana datangnya bau, ketiga bocah ini mencari asal bau. Saat mencari bau tersebut mereka melihat sesosok mayat yang tengah dikerumuni lalat. Sontak saja 3 anak ini berteriak hingga warga setempat berdatangan. Usai menerima laporan warga, petugas Polsek Indralaya yang dipimpin langsung Kapolsek Indralaya AKP Eko Rubianto segera mengidentifikasi mayat. Saat diperiksa, petugas tidak menemukan identitas serta terlihat sejumlah luka lebam di sekujur tubuh. Diperkirakan mayat tersebut telah tewas 1 minggu yang lalu. Ya, dari penganiayaan, terus mungkin dibuang dari pelaku. Kita belum bisa menyimpulkan ini nanti. Dan itu jenis kelaminnya kan? Pria. Kira-kira gimana? Kira umur sekitar 20 tahun. Melihat tadi banyak luka lebam dari sekujur tubuh, mulai dari kepala sampai ke punggung. Nanti akan kita visum dulu, dari hasil visum nanti akan kita. Diduga mayat Mr. X dengan ciri-ciri menggunakan celana jeans masih berusia 20 tahunan. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas segera membawa jenazah ke kamar mayat RSMH Palembang untuk dilakukan otopsi. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Ardian Syanugraha melaporkan. Entah apa yang ada di otak AA yang tega mencabuli anak tirinya. Aksi bejat yang dilakukan sejak bulan Juli ini menyebabkan sang anak yang saat ini masih duduk di bangku kelas 2 SMP hamil 4 bulan. Aksi bejat kembali dilakukan seorang ayah kepada anak tirinya. Kali ini dialami Iwe, siswi kelas 2 SMP yang saat ini masih berusia 14 tahun, dicabuli sang ayah tiri hingga hamil 4 bulan. Aksi bejat yang dilakukan sejak bulan Juli silam dilakukan AA yang bekerja sebagai tukang cat ini saat istrinya sedang tidak berada di rumah. Dirinya mengaku tidak sadar saat melakukan aksi bejat itu. Seberapa kali? Baru 4 kali? Ya. Kalau tutup poli 4 kali? Ya. 4 kali? Sadar Pak Ina begitu, 4 kali sadar. 4 kali itu kan bikin di mana? Di rumah sendiri. Di rumah sendiri? Ya? Ya panggil sampai bikin begitu? Tidak tahu bagaimana? So, tersadar buat saya. Tersadar duluan? Atau karena masih bujang atau masih ini kan ini? Ada istri? Ada. Kehamilan Iwe baru diketahui keluarga saat menerima laporan bahwa Iwe sering mengalami mual dan muntah saat berada di sekolah. Setelah diperiksa di rumah sakit, baru diketahui usia janin yang ada di perut Iwe sudah berusia 4 bulan. Pelaku yang hampir menjadi bulan-bulanan warga akhirnya diamankan di Mapolsek Kota Tengah yang kemudian langsung dibawa ke Mapores Gorontalo Kota untuk menghindari amukan massa yang semakin parah. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Sesosok tengkorak manusia ditemukan oleh warga Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Penemuan tengkorak manusia yang diketahui jenis kelamin laki-laki ini membuat heboh warga. Warga Lubuk Begalung, Kota Padang dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad laki-laki yang sudah menjadi tengkorak. Penemuan jasad tanpa identitas itu ditemukan oleh salah seorang buruh angkat yang hendak pulang ke rumahnya di belakang Gedung Bulog, Lubuk Begalung. Penemuan mayat tersebut langsung dilaporkan warga ke Mapolsek Lubuk. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad tersebut.
Di lokasi kejadian, petugas tidak menemukan satupun barang bukti selain baju korban yang ditemukan tidak jauh dari tubuh korban. Kita langsung datang ke TKP, kita temukan ternyata ada mayat. Cuman mayat itu dibunuh atau enggak belum kita ketahui karena baik identitas maupun sebab kematian juga belum kita ketahui. Jadi kita masih. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi langsung membawa jasad korban ke RSUP M. Jamil Padang. Hingga saat ini jasad korban yang diketahui jenis kelamin laki-laki ini belum diketahui identitasnya. Untuk sementara waktu, petugas masih menitipkan jasad itu di RSUP M. Jamil Padang. Penyebab kematian korban sendiri hingga saat ini masih misteri. Pihak kepolisian akan terus berusaha mencari data korban dan penyebab kematiannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Rijal Mandailing melaporkan. Pemirsa, aparat Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung meringkus 1 dari 5 pelaku perampokan 3 toko emas di Pasar Tempel Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung yang terjadi pada Minggu 1 Juli 2012 lalu. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya tidak jauh dari kediamannya di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Rojali alias Jali bin Jainuri, 37 tahun, 1 dari 5 pelaku perampokan toko emas di Pasar Tempel Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung ini berhasil ditangkap aparat Reskrim Polresta Bandar Lampung yang bekerja sama dengan aparat Polresta Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Warga desa Sri Dalam, Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini ditangkap di tempat persembunyiannya yang berada tidak jauh dari kediamannya pada Minggu 17 November kemarin. Polisi terpaksa menembak kaki kanan dan kaki kiri tersangka karena mencoba melarikan diri ketika akan ditangkap. Menurut pengakuan Rojali, ia dan kelompoknya telah 2 kali melakukan perampokan toko emas di daerah Pekanbaru dan di Pasar Tempel Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung. Setelah berhasil membawa hasil rampokannya, emas tersebut dijual kepada Agus, pemilik senjata api yang digunakan untuk mereka merampok. Agus diketahui merupakan mantan anggota TNI yang juga warga Ogan Ilir. Orang itu, Bang? Berapa kali kamu? Hah? Yang di toko emas yang di Karame? Orang 6. Semuanya berapa kali kamu? 2 kali. 2 kali di mana, Pak? Di Pekanbaru sama di Pekanbaru juga. Kau waktu ngambil di Sukarame itu lari kemana? Tanjung Raja. Tanjung Raja. Berapa lama sana? Setengah bulan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Deri Agung Wijaya mengungkapkan Rojali dan kelompoknya merupakan pelaku perampok toko emas lintas provinsi. Semuanya berapa orang sih, Bang, kelompok ini, Bang? Untuk pelaku ada 5 orang yang berhasil diamankan, 3 di mana 1 telah meninggal dunia. Dan untuk yang bersangkutan merupakan pelaku lintas provinsi, di mana diduga melakukan di Provinsi Lampung, Palembang, Jambi, Riau, dan Bangka Belitung. Pasal 365 KUHP. Dari Bandar Lampung, Romiko melaporkan. Ratusan mahasiswa Fakultas Keguruan Universitas Bengkulu mengamuk di gedung Rektorat. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.